Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Kampung Multimedia. Di video kali ini, kita akan memasuki dunia yang seringkali tersembunyi di balik senyuman manis dan perilaku baik. Kita akan mengeksplorasi karakteristik individu yang mungkin terlihat baik di permukaan, namun sebenarnya menyimpan sisi yang licik dan potensial untuk merugikan orang di sekitarnya. Kami akan mengungkap tabir kebaikan palsu yang dapat mengecoh pandangan dan perasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali, kita berinteraksi dengan berbagai orang yang tampak sangat baik, tetapi apakah kita benar-benar mengenal mereka? Apakah kepribadian mereka sesuai dengan penampilan mereka? Dalam perjalanan eksplorasi ini, mari kita bersama-sama mengidentifikasi tanda-tanda yang mungkin mengisyaratkan adanya sisi yang tidak baik di balik penampilan yang baik tersebut. Kami akan menggali lebih dalam untuk memahami bagaimana mengenali orang-orang yang memiliki niat kurang baik di balik kedok kebaikan mereka. Mari kita mulai perjalanan ini tanpa banyak basa-basi, dan kita akan menjelajahi ciri-ciri mengejutkan yang perlu diwaspadai. Mari kita mulai dengan menjelajahi ciri pertama yang sering menjadi indikasi seseorang yang berhati licik, perilaku merasa benar dengan terus-menerus menyalahkan orang lain. Pada pandangan awal, orang seperti ini mungkin terlihat seperti penegak kebenaran. Namun, dalam pengamatan lebih lanjut, mereka seringkali menyalahkan orang lain tanpa melakukan introspeksi atas diri mereka sendiri. Hal ini mungkin menjadi upaya untuk menyembunyikan ketidaksempurnaan mereka sendiri, menghindari tanggung jawab, dan menciptakan narasi di mana mereka selalu benar. Penting untuk diingat bahwa kebenaran bukanlah milik siapapun, dan dunia ini kompleks. Cara untuk mengenali tanda ini adalah dengan melihat apakah seseorang sering menyalahkan orang lain tanpa memberikan ruang untuk diskusi atau pemahaman. Mereka mungkin menuduh tanpa dasar yang kuat atau merasa perlu melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Pola ini sering menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar mereka, di mana setiap masalah dianggap sebagai kesalahan orang lain. Dalam interaksi sehari-hari, perhatikan apakah seseorang selalu mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab atau menciptakan konflik dengan menyalahkan orang lain. Mengenali pola ini dapat membantu kita menjadi lebih waspada dan membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran dan pertanggungjawaban bersama. Ciri kedua yang perlu diperhatikan adalah perilaku seseorang yang merasa baik dengan cara menjelekkan orang lain. Meskipun terdengar paradoks, mari kita perjelas kompleksitasnya. Orang dengan ciri ini sering berusaha meningkatkan rasa diri dengan merendahkan orang lain. Mereka mungkin merasa perlu menonjolkan kelebihan diri mereka dengan menyoroti kelemahan atau kesalahan orang lain. Ini bisa menjadi strategi untuk menutupi ketidakamanan internal atau bahkan untuk menciptakan dinamika kekuasaan. Cara untuk mengenali tanda-tanda ini adalah dengan memperhatikan apakah seseorang sering mengkritik atau merendahkan orang lain tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin sering membuat lelucon atau komentar sinis yang, meskipun terlihat tidak berbahaya, sebenarnya merusak citra orang lain. Penting untuk diingat bahwa kebaikan sejati tidak memerlukan perbandingan dengan orang lain atau merendahkan mereka. Dalam hubungan yang sehat, kita saling mendukung dan membangun, bukan merusak. Mari bersama-sama mengenali dan menavigasi kompleksitas perilaku ini untuk membentuk lingkungan yang positif dan penuh kasih. Dengan pemahaman ini, kami yakin kita dapat menghindari jebakan dari orang-orang yang mungkin mencoba menyamar di balik kedok kebaikan. Ciri ketiga membawa kita ke paradoks di mana seseorang terlihat luar biasa di permukaan, tetapi secara diam-diam menciptakan dinamika yang merendahkan orang lain. Mari kita eksplorasi lebih lanjut perilaku yang sering disebut sebagai sok hebat tapi merendahkan orang lain. Orang dengan ciri ini sering menonjolkan pencapaian dan keberhasilan mereka, tetapi di balik prestasi itu, mereka mungkin berusaha merendahkan orang lain. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari meremehkan kontribusi orang lain hingga menciptakan situasi di mana kesuksesan orang lain dianggap enteng. Cara untuk mengenali tanda ini adalah dengan memperhatikan apakah seseorang sering membanggakan diri mereka sendiri. Terutama jika itu dilakukan dengan merendahkan orang lain. Mereka mungkin terobsesi dengan citra yang terlihat hebat di mata orang lain, tetapi sebenarnya mereka terlibat dalam permainan manipulatif yang dapat merusak kepercayaan diri orang di sekitar mereka. Penting untuk menyadari bahwa kehebatan sejati dapat bersinar tanpa merendahkan orang lain. Dalam hubungan yang sehat, kita saling menghargai dan memberdayakan satu sama lain. Mari kita bersama-sama memahami kompleksitas perilaku ini untuk membentuk lingkungan di mana semua orang merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Dengan pemahaman ini,
Kami yakin kita dapat menghindari jebakan dari orang-orang yang mungkin mencoba menunjukkan kehebatan mereka dengan cara yang merugikan. Ciri keempat melibatkan seseorang yang mencapai kesuksesan dengan cara menjatuhkan karir orang lain, sebuah pola perilaku yang merugikan. Mari kita telaah lebih dalam untuk memahami kompleksitas dari sukses semacam ini. Orang dengan ciri ini mungkin memiliki dorongan kuat untuk maju dalam karir mereka, tetapi mereka memilih jalur yang tidak adil. Ini bisa termasuk merusak nama baik rekan kerja, menyebarkan rumor, atau bahkan melakukan tindakan yang merugikan secara profesional. Mereka mungkin terlibat dalam permainan politik kantor yang dapat merusak hubungan di lingkungan kerja. Cara mengenali tanda-tanda ini adalah dengan memperhatikan apakah seseorang sering meraih kesuksesan dalam karir mereka dengan cara yang tampaknya merugikan orang lain. Mereka mungkin sering menjadi pusat konflik atau terlibat dalam situasi yang merugikan rekan-rekan kerja. Memahami bahwa sukses sejati tidak memerlukan penghancuran orang lain adalah langkah awal untuk melawan pola perilaku ini. Di dunia profesional yang kompetitif, penting untuk menjaga integritas dan menghargai kontribusi kolektif. Mari bersama-sama menyelami kompleksitas dunia ini agar kita dapat mengenali potensi risiko dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil dan positif. Dengan pemahaman ini, kita dapat menghindari jebakan dari orang-orang yang mungkin mencoba mencapai sukses dengan merugikan orang lain. Ciri kelima yang perlu diperhatikan adalah sosok penasehat yang bijaksana namun memiliki potensi untuk menjatuhkan dan menjerumuskan orang lain. Kita memasuki wilayah kompleks di mana seseorang mampu tampil sebagai penasehat yang bijaksana, tetapi sebenarnya memiliki niat tersembunyi untuk merugikan. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pola perilaku ini, yang seringkali disebut sebagai sok menasehati tetapi diam-diam menjerumuskan orang ke dalam kegagalan. Orang dengan ciri ini sering memiliki keahlian luar biasa dalam memberikan nasihat yang terdengar bijaksana dan membantu. Mereka mungkin terlihat sebagai sumber inspirasi dan kebijaksanaan, tetapi kita perlu mempertanyakan apakah nasihat mereka bertujuan tulus. Terkadang, kata-kata mereka yang terlihat bijak dapat menjadi jebakan yang mengarahkan kita ke dalam kegagalan. Cara mengenali tanda ini adalah dengan memperhatikan apakah nasihat yang diberikan sesuai dengan kepentingan bersama, ataukah mereka lebih menekankan pada keuntungan diri sendiri. Tanda ini sering muncul ketika nasihat yang seharusnya membimbing kita menuju kesuksesan sebenarnya mengarahkan kita ke dalam kegagalan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap kritis dan memeriksa apakah nasihat yang kita terima memiliki tujuan yang jelas dan sejalan dengan kepentingan bersama. Dengan memahami ciri ini, kita dapat melangkah maju dengan bijaksana dan menghindari jebakan yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata bijak. Teruslah berjalan dengan hati terbuka namun tetap penuh kewaspadaan. Semoga kita dapat membentuk dunia di mana setiap nasihat dibangun atas dasar integritas dan kejujuran. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kita hari ini. Kita telah menjelajahi dan mengeksplorasi lebih dalam tentang tanda-tanda orang yang terlihat baik, namun sebenarnya memiliki sisi yang licik. Perjalanan ini telah membuka mata kita untuk memahami kompleksitas perilaku manusia, di mana seseorang dapat menampilkan citra baik di permukaan, tetapi sebenarnya terlibat dalam permainan yang kurang jujur di balik layar. Mulai dari perilaku merasa benar dengan menyalahkan orang lain, merasa baik dengan merendahkan orang lain, mencapai kesuksesan dengan merugikan karir orang lain, hingga memberikan nasihat yang diam-diam menjerumuskan, kita telah mengidentifikasi tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Namun, perjalanan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap orang di sekitar kita. Sebaliknya, ini adalah undangan untuk menjadi lebih bijaksana dalam memahami dinamika manusia. Ketika kita mampu mengenali tanda-tanda bahaya dan bertindak dengan kebijaksanaan, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Kita tidak hanya mengenali risiko, tetapi juga memahami pentingnya membangun lingkungan yang positif di sekitar kita. Ingatlah, kebaikan sejati adalah yang membangun, bukan yang merusak. Mari terus menciptakan dunia di mana kejujuran dan empati menjadi fondasi utama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Share video ini jika menurut kalian bermanfaat dan menginspirasi kita semua.